Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah untuk yang kesekian kali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata alhamdulillah. Jikalau Rasulullah mendapatkan kebaikan, maka alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya Allah telah menyempurnakan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Jikalau dalam posisi yang tidak mengenakkan, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Karena segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan lepas dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk melanjutkan tradisi literasi lewat kuliah Tafsir Ahkam. Tafsir Ahkam 2 semester 5 ini. Mudah-mudahan perkuliahan yang kita jalankan ini tetap menghasilkan kemanfaatan, keberkahan buat kita semua dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. Baik, hari ini kita akan bahas ini ya, bahas larangan berburu di tanah haram. Sekali lagi, larangan berburu di tanah haram. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, kemudian berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah. Gratifikasi. Itu sama enggak? Ya. Memang mau untuk buatin tulis Ya. buatin buat 30 8 10 10 lakukan dibaca saya terus kayaknya dulu Ini mustahik ya, yang kemarin kita bahas tentang ya larangan berburu. Larangan berburu di tanah haram, Al-Ma'idah ayat 2. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadyi walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuhillu, tidak dihalalkan bagi kamu semua, sya'airallah, pada syiar, tidak dihalalkan bagi kamu sya'airallah, melanggar syiar-syiar Allah. Apa syiar-syiar Allah? Syiar-syiar Allah itu adalah saat berada di tanah haram. Wala syahrul haram, dan di bulan-bulan haram. Walal hadya, tidak boleh mengganggu binatang hadiyu. Walal qalaid, tidak boleh mengganggu binatang qalaid. Dan wala aminal baital haram, jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah. Yabtaghuna fadlan min rabbihim, yang mengharap, yang yabtaghu,
yang mencari fadlan min rabbihim, karunia dari Tuhan mereka, waridwana dan keridhaan dari Tuhan mereka, dari Tuhannya. Wa idza halaltum, dan apabila kamu telah menyelesaikan apa? Ibadah haji, fastadu, maka bolehlah berburu. Maka kata ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, tidak dihalalkan melanggar larangan-larangan ini adalah ketika sedang berihram. Ketika sedang berhaji ataupun ketika sedang berumroh. Ini ada dua, larangan-larangan untuk berburu ketika berhaji, yang kedua adalah ketika sedang berumroh. Begitu pula tidak boleh mengganggu binatang, termasuk wal qolaid, binatang qolaid. Kemudian wala aminal baital haram, begitu pula tidak boleh mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah yang sedang mencari ridho karunia Allah dan ridho Allah. Namun wa idza halaltum fastadu, dan apabila kamu semua sudah halal bagi kamu semua, fastadu, maka bolehlah berburu. Kemudian wala yajrimannakum, dan sekali-kali janganlah kamu semua membenci syana'anun qaumin, pada sesuatu kaum, ansaddukum, yang menghalangi kamu anil masjidil haram, dari masuk masjidil haram, anta'tadu, untuk tidak berbuat, anta'tadu, untuk menghalang-halangi secara yang mendorong, anta'tadu, yang mendorong kamu untuk berbuat aniaya. Karena dalam kesempatan ini adalah wa ta'awanu, tolong menolonglah kalian semua, alal birri, dalam kebajikan, wat taqwa, dan ketakwaan, wala ta'awanu, dan jangan kamu tolong menolong, alal ismi, untuk berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan atau pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya amat berat siksaan, sesungguhnya amat berat, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat berat siksaannya. Jadi sesungguhnya Allah akan memberikan siksaan yang begitu berat. Kalau kemudian kita lihat, sesungguhnya dalam hal itu adalah sesuatu yang patut menjadi, sekali lagi, sesuatu yang patut menjadi renungan buat kita semua, bahwa syariat Islam ini mengandung prinsip-prinsip yang penting di dalam rangka menjaga harmoni. Kalau kemudian orang yang sedang berhaji, yang kemudian menanggalkan seluruh aksesoris kehidupan, sekali lagi, ketika seseorang sedang berhaji, sudah menanggalkan seluruh aksesoris, embel-embel hidup dan kehidupannya, dan kemudian diganti dengan lembar kain ihram, yang kemudian di situ menandakan bahwa ketika menghadap diri kepada Allah adalah dalam posisi yang betul-betul bersih. Kebersihan itu juga terkandung juga dengan kebersihan hati, kebersihan fikir, kebersihan perbuatan dari mengganggu apapun yang ada. Kalau kemudian kita lihat lebih rinci lagi, maka termasuk di dalamnya adalah mengganggu. Sekali lagi, termasuk di dalamnya adalah mengganggu makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Mengganggu manusia yang sedang menjalankan perintah Allah, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kalau kemudian kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, sekali lagi, kalau tadi surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah
ayat 2. Di surah Al-Maidah ayat 2, kalau kemudian kita lihat di tafsirnya, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ini surah Al-Maidah ayat 2. Di Al-Maidah ayat 2. Maka ini Allah betul-betul memerintahkan antara satu dengan yang lain, tatkala dalam kebajikan dan ketakwaan ini selalu bahu membahu, tolong menolong. Masih ingat hadis yang menyatakan siapa yang melapangkan saudaranya, maka Allah pun akan melapangkan hidupnya dunia hingga akhirat. Maka ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, illa anna aliyan sayyiduha wa syarifuha wa amiruha. Ini berarti adalah menunjukkan perintah yang tetap memuliakan, menjunjung, dan kemudian menempatkan martabat orang-orang yang beriman ini dalam tempat yang betul-betul dalam perangkat yang lengkap, yang merupakan garansi Allah kepada orang yang beriman. Nah, garansi pada orang yang sedang melaksanakan ihram, maka tentu sebentar ada telepon masuk. Ya, ini dari Asbabun Nuzul ya. Sekarang di Al-Quran surah Al-Maidah asbabun nuzulnya. Qauluhu azza wa jalla, Allah azza wa jalla ini berfirman, la tahillu sya'airallah, tidak dihalalkan atau tidak dibolehkan kalian melanggar di syiar-syiar Allah, yaitu saat melaksanakan haji maupun umroh. Ini di Abdullah bin Abbas berkata, nazalat fi hutami wasmuhu Syuraih bin Dubai'ah al-Kindi. Satu ketika datang kepada Nabi minal Yamamah, dari Yamamah, ilal Madinah, ke Madinah. Fa khalafa khailatun khorijal Madinah, namun berselisih Fakhalafa mau mengikuti temannya Kharijal Madinah, di luar Madinah, wadala wadahu, dan masuklah dia sendirian kepada Nabi. Faqala ilama tad'unas, kepada siapa kalian mengundang orang gitu. La syahadatu alla ilaha illallah, dia berkata untuk bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa iqamas shalah, menegakkan salat, wa itaz zakah, kemudian menunaikan zakat. Faqala Hasanun, bagus. Illa annali umaro la aqta'u amron dunahum, kecuali bahwasanya kepadaku seorang umaro la aqta'u, yang tidak saya putus, amron perkara dunahum selain mereka. Wala ali uslimu wa atibihim, barangkali mereka diislamkan dan datang dengan mereka. Maka Nabi berkata kepada sahabat, ya dohulaikum rajulun yatakallamu bilisan, telah datang kepadamu seorang laki-laki yang berkata dengan lisan, bilisan syaitan, dengan lisan syaitan, tu makharaja min indihi, kemudian keluar dari sisinya, falamma kharaja, kemudian Rasulullah lakot dakhala biwajhi kafir, maka sungguh dia masuk dengan wajah kufur. Apa maknanya? Bahwa ini menandakan bahwa seseorang kalau yang mengucapkan itu dengan yang diucapkan tidak sama, maka sesungguhnya ada beberapa tipuan. Dan ini dimaksudkan adalah seseorang itu yang berkata demikian dan demikian, tapi sesungguhnya yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Maka ketika falama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma qadiyah,
ketika Rasulullah SAW keluar pada tahun Qadiyah yang terputuskan sami'an talbiyah, terdengar talbiyah hujaj Yamamah, maka terdengar orang-orang haji dari Yamamah. Faqala ashabi, kemudian berkata kepada sahabatnya, hadza hutomu wa ashabu wa kana qad qulatilna. Maka inilah yang kemudian jikalau seseorang yang berniat untuk berhaji, jikalau seseorang berniat untuk berziarah ke Makkah, maka disitulah yang kemudian turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah. Hai orang yang beriman, tidak dibolehkan kalian melanggar syiar-syiar Allah. Melanggar syiar-syiar Allah itu adalah bahwa ada beberapa larangan, diantaranya dilarang untuk berburu dan lain sebagainya. Yang ada di situ adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Untuk tolong menolong dalam kebajikan. Tolong menolong. Sekali lagi, di situ ada tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang diperintahkan adalah wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Saat sama-sama menjadi tamu Allah di sana di hari itu, maka bertolong menolong dalam kesempatan itu. Tapi tidak boleh wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, eh, fihi salatu asyar masalah, ada 13 masalah. Di ayat 2 surah Al-Maidah ini ada 13 persoalan. Yang pertama al-ula, qaulu ta'ala la tuhillu sya'airallah. La tuhillu sya'airallah. Tidak boleh melanggar. Tidak boleh melanggar syiar Allah. Jadi kamu semua la tuhillu sya'airallah. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Melanggar syiar-syiar Allah itu adalah ada larangan-larangan ketika menjadi ketika sedang berhaji atau ke Ka'bah, karena di situ ada beberapa larangan. Di antara larangan adalah itu. Tidak boleh mengganggu binatang, tidak boleh berburu, tidak boleh mengganggu orang yang sedang mengunjungi, yang sedang mencari karunia Allah. Dan disinilah yang kemudian disebutkan wa sya'airu jam'u sya'iran. Sya'air itu adalah jamak syairah, adalah syiar, ala wazni fa'ilatan. Dan Ibnu Faris berkata wa yuqalu lil wahidati syi'aratun, adalah bentuk wahidah, bentuk mufrad dari syiarah. Wa huwa ahsan, adalah lebih baik. Sya'iratun badanah tuhda wa isyarahu ayyujarra sanamuhu hatta yasilu minhu addamu fayu'lamu hadyun. Dan di situ tidak boleh kemudian yasilu minhu damun, tidak boleh mengalirkan darah. Fayul makna hadyun, yang diketahui itu adalah hadyun. Hadyun itu adalah hadyun, binatang hadyun, binatang yang dijadikan korban. Apa binatang hadyun itu? Kambing, unta, sapi, kerbau, dan yang ada di sana adalah unta dan kambing. Dan fasya'airu ala qaulin ma usyiru minal hayawanat lituhda ila baitillah. Wa ala qaulin jami'un manasikil haji. Jadi saat sedang melakukan manasik haji, ini wa ala qaulin jami'un manasikil haji. Saat sedang melakukan manasik haji, apa itu manasik haji itu? Mulai dari mana? Manasik haji itu mulai dari berihram, ya, dari mikot. Mulai berihram dari mikot, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah,
kemudian lontar jumroh Aqabah, mabit di Mina, lontar jumroh saat tanggal 11, 12, 13, kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Sampai betul-betul selesai tahallul tsani, sekali lagi, betul-betul selesai tahallul tsani, maka tidak boleh melakukan larangan-larangan, tidak boleh melanggar larangan-larangan yang sudah disebutkan di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 tadi. Dan rangkaian manasik itu ya dari titik-titik tadi, dan di situ la tuhillu sya'airallah, tidak boleh melanggar, kalian semua tidak boleh melanggar syiar-syiar Allah. Dan sya'airallah jami'u ma amarallah, syiar-syiar Allah adalah keseluruhan dari apa yang Allah perintahkan. Dengan itu wanaha anhu, dan apa yang Allah larang. Dari syiar-syiar Allah itu menyangkut apa yang diperintahkan oleh Allah dan mencakup apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan Pak Parti, silahkan. Silakan Pak Parti. Ini Bang, umpamanya ya, umpamanya tahallul itu dikerjakan tidak terakhir Pak. Katakanlah kita sa'i dulu, tahlul dulu baru sa'i gitu, gimana? Nggak urut ya, nggak boleh. Rukun itu harus tertib. Umroh tertib, itu rukunnya mulai dari niat dari mikot atau berihram di mikot, lanjut tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Jadi ada 5 rukun ini, yang kelima adalah tertib. Haji pun yang terakhir itu tertib, berarti berurutan. Kecuali begini, untuk haji bisa begini. Misalkan berihram dari mikotnya adalah dari hotelnya, kemudian melanjut ke Arafah untuk wukuf di Arafah, kemudian setelah itu lanjut ke Mina untuk jumroh Aqabah. Selesai jumroh Aqabah, maka kemudian tahallul awal, potong rambut awal. Setelah potong rambut awal, kemudian berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah, lanjut sa'i, lanjut cukur, tahallul sani. Tahallul sani, tahallul kedua. Udah, kalau sudah tahallul sani itu berarti sudah tidak ada ikatan-ikatan larangan berihram. Makanya tahallul itu adalah keluar dari larangan-larangan ihram. Nah, baru tanggal 11 lanjut ke Mina untuk lontar jumroh, tanggal 12 lontar jumroh, tanggal 13 lontar jumroh. Saat lontar jumroh itu sudah terhindar dari larangan-larangan ihram itu. Larangan-larangan itu. Bisa juga tahallul awal itu kan membolehkan memakai pakaian selain ihram. Jadi begitu jumrah Aqabah, maka di situ udah berganti baju biasa, tapi tetap masih tidak boleh melanggar larangan yang lain. Di antaranya berkumpul dengan istri, berburu masih tidak boleh. Yang boleh hanya berganti pakaian ihram itu dengan kain berjahit, pakai baju, pakai celana, pakai singlet, pakai kaos, pakai sempak begitu. Itu hanya itu toh. Baru terlepas dari larangan-larangan itu adalah setelah tahallul yang kedua, tahallul sani. Itu. Iya, Pak. Ya. Ada yang lain? Ya. Kemudian disebutkan yang kedua, wasani, ini tadi al-awal ya, yang pertama. Iya. Wasani fa'ajazahu jumhur
fa'ajazahu jumhurun. Yang kedua, masalah yang kedua, fa'ajazahu jumhur, menjaizkan, membolehkan jumhur, sumah talafu, kemudian mereka ini berselisih, fi ayin jihatin yush'ar, dari arah mana itu syiar itu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Abu Thawr, yakunu fi janibil aiman, di janibil aiman. Dan itu didasarkan hadis riwayat Ibnu Umar dan wasabata an Ibnu Abbas, menetapkan dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asy'ara Ya. asy'ara naqatahu fi safhati sanamihal aiman. Fi safhatil sanamihal aiman. Dan kemudian dikeluarkan Imam Muslim. Ini akhrajahu Muslim wa ghairuhu wa huwa sahihun, hadis ini sahih. Wa ruwiya annahu asy'ara badanah. Syiar itu badanah. Yang pertama adalah syiar nakot. Ini syiar badan, termasuk badan ini min janibil aisar, dari arah kiri. Kemudian di masalah yang ini di wasalisa qauluhu wala syahrul haram. Demikian pula tidak boleh melanggar larangan itu di bulan haram. Bulan haram itu ada bulan yang diharamkan. Ismun mufradun tadullu ala jinsin fi jami'il ashhuril hurum, yang menunjukkan bentuk mufrad dari jenis dari keseluruhan bulan yang mulia, yaitu ada 4. Yaitu 4. Wahidatun fardun wa salasatun. Yang satu adalah sendiri, dan yang 3 sardun. Yang 3 adalah sardun. Yakti bainahu, bulan-bulan 4 bulan yang diharamkan itu termasuk diantaranya adalah bulan haji itu. Bulan Muharram. Dan di sini wal makna la tastahilluha lil qital. Maknanya arbatun yakti bayanuha fil baro'ah, yang diterangkan di surah At-Taubah, surah Al-Baro'ah, wal makna la tastahilluha lil qital. Kalian semua tidak dihalalkan untuk berperang. Walalil gharah, untuk beradu, wala tubat dilu, untuk saling mencelakai. Dan fa inna istibdalaha istihlal, gantinya adalah untuk istihlal, perdamaian. Wa dzalika makanu yaf'aluna min nasiyin, dan demikian itu mereka semua mengerjakannya dengan kesadaran, tidak dalam posisi lupa. Demikian pula walal hadaya walal qolaid, demikian pula binatang hadiyu dan binatang qolaid atau binatang selain hadiyu. Ai la tastahilluhu, maksudnya adalah kalian semua tidak dihalalkan, wahwa al hadzil mudhaf wala zawatil qolaid jamul kiladah, hewan kiladah, berarti selain hewan hadiyu tadi. Dan fanha subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang anistihlalil hadiyu, dari istihlalnya hadiyu, jumlahnya. Tsumma dzakara muqallada minhu ta'kid mubalaghah fitambih alal hurmah fitaklid. Dan ini menunjukkan selain hadiyu pun demikian. Makanya di permasalahan yang keempat adalah qaulu ta'ala walal hadya walal qolaid. Maksudnya adalah al hadiyu, binatang hadiyu itu. Ma'uhdiya ila bait, yang dikorbankan ke Baitullah, min naqah, dari onta, au baqarah, atau sapi, au syatin, atau kambing. Wahidatun al wahidatun
hadiyatun wa hadiyah. Salah satunya adalah binatang hadiyu atau hadiah. Nah, ini pun tidak boleh. Qala arada bisya'airil manasik. Yang itu larangan adalah bagi orang yang sedang melakukan manasik, apakah manasik haji maupun manasik umroh di situ. Kesimpulannya bahwa orang yang sedang berihram dilarang untuk melanggar larangan-larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 tadi. Begitu pula pada kesempatan itu yang diperintahkan adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan. Jadi saling menolong. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu yang bisa. Terus ada yang ditanyakan, Bapak Bupati? Silakan. Tidak, Pak. Tidak, tidak. Pak Bupati sudah haji belum? Sudah. Tahun berapa? 2018. 18. Kalau umroh? Belum. Ini juga termasuk ini. Permasalahan yang yang ketujuh ini adalah la yajuzu bai'ul hadyi. Termasuk tidak boleh kemudian menjual belikan binatang hadiyu tadi, onta, kerbau, kambing tadi. Wala hibatuhu, dan tidak boleh menghibah